Baik, di sini saya akan menyampaikan atau memberikan informasi mengenai fungsi keyboard yang ada di laptop ataupun keyboard yang ada di komputer desktop. Nah, jadi di sini itu keyboard itu berfungsi untuk mengetik dokumen atau intinya berfungsi untuk mengetik. Nah, ada beberapa fungsi-fungsinya yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama nanti yang paling utama itu adalah fungsi huruf dan angka. Nah, ini fungsi angka, ini ada 1 2 3 4. Langsung saja kita coba ya. Nah, untuk tulisannya nih di sini ini ada fungsi angka. Nah, kita cek fungsi angka yaitu 1 2 3 4 6 7 8 9 0. Nah, untuk karena di sini sampai 0, untuk menulis angka 11 maka kita klik 2 kali, 11 12 12 13 13 dan seterusnya. Nah, di sini akan dijelaskan dulu fungsi-fungsi keyboardnya ya. Nah, di sini ada fungsi hurufnya juga untuk menulis huruf seperti A, B, C, D. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian bertanya kenapa keyboardnya tidak urut A, B, C, D. Nah, karena di sini dibuat itu sesuai dengan apa yang dipakai di internasional. Jadi untuk yang dipakai di Amerika itu lebih jelasnya. Yang pertama itu ada alternatif, ini ALT. Ini ya, ALT itu berfungsi untuk menampilkan alternatif tombol yang tidak dituliskan dengan tombol yang lain. Kemudian backspace untuk melihat folder atau level ke atas di My Computer atau Windows Explorer, atau jika folder dipilih dan disimpan sebagai buka, atau menghapus satu karakter di sebelah kiri kursor pada aktif. Backspace ini berfungsi untuk menghapus ya, ini di sini adanya nih, klik, nah menghapus ya. Contohnya jika kalian sudah mengetik, nah kemudian ingin menghapus tulisannya misalnya salah, ini tinggal diklik ini aja tuh, nanti dia menghapus sendiri. Kemudian delete juga sama, nah delete, nah ini diklik tombol delete, nah maka akan menghapus juga. Cuman fungsi delete ini untuk menghapus keseluruhan itu tidak bisa, nah, sama kan, nah, seperti hanya dengan backspace. Kemudian down untuk memindahkan kursor satu baris ke bawah, down. Kemudian N ini untuk menampilkan bagian bawah jendela aktif dan memindahkan posisi kursor. Enter untuk perintah opsi atau tombol aktif mengakhiri suatu paragraf. Contohnya ketika kalian sudah menulis sampai sini, itu tinggal di enter saja, nanti memindahkan baris baru. Nah, seperti ini. Kemudian ada escape, ESC itu escape untuk membatalkan dialog atau perintah, atau mengeluarkan keluar dari aplikasi juga bisa. Home untuk menampilkan bagian atas jendela aktif atau memindahkan posisi kursor ke awal baris. Kemudian ada insert nih, nah, untuk menyisipkan karakter di posisi kursor. Kemudian ada logo Windows plus break untuk menampilkan kotak dialog sistem properties. Nah, ini logo Windows. Nanti ada tulisan break kalau di komputer yang kalau di komputer itu. Kemudian ada juga logo Windows D, E, L dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada numlock on dan numlock off. Nah, untuk menjalankan fungsi tombol navigasi aktif atau berupa pengetikan angka-angka. Nah, kalau di keyboard yang desktop itu atau laptop yang ada angkanya di sebelah itu ada numlock, jadi berfungsi untuk mengaktifkan angka-angka di sebelah kanannya itu. Kemudian page down untuk menggulung layar ke bawah, kemudian page up untuk menggulung layar ke atas. Nah, contohnya ini page up, ini page down. Nah, kemudian page up, page
up sama aja print screen. Nah, untuk mencetak snapshot itu apa? Snapshot itu seperti halnya dengan print screen. Contohnya kita klik ini ya, print screen. Nah, kemudian kita paste di sini, nanti muncul gambarnya. Ya kan? Itu fungsi dari print screen. Kemudian ada fungsi dari shift delete untuk perintah menghapus sama aja. Shift F3 ini, tekan shift sama F3 di sini ada nanti di keyboard itu untuk perintah semua untuk membuat tulisan huruf kecil. Kemudian F3 satu kali, F2 satu kali, F3 satu kali itu perintah huruf depan kapital. F3 shift plus F3 dua kali untuk perintah semua huruf kapital atau besar. Kemudian shift tab untuk perintah bergerak. Shift tab. Ini kan shift tab bergerakan atau tab saja juga sama saja. Contohnya ini ya. Nah, perintah bergerak untuk menggeser tulisan. Nah, mari kita praktekkan dulu cara mengetiknya di sini ya. Ini jadi nanti supaya contohnya ini fungsi spasi. Nah, ini kan spasi nih. Nah, ini logo Windows. Jadi nah ini logo Windows. Nah, ini shift tadi. Nah, ini shift itu berfungsi sama halnya dengan caps lock di sini. Jadi ketika shift diklik berbarengan dengan tab atau apa, nanti dia akan menggeser. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari Ctrl A, Ctrl C, Ctrl B itu nanti ada. Nah, yang pertama kita ketika contoh satu ini dulu ya. Nah, ini kan tadi sudah. Nah, ini tulisannya di tab. Nah, jadi kan fungsi tab tadi untuk menggeser, memberi jarak. Nah, kita hapus menggunakan backspace ini atau delete. Nah, kemudian untuk memberikan, mungkin kalian menulis kemudian hurufnya terlalu rapat, nggak ada spasinya. Nah, seperti ini, itu menggunakan ini tombol spasi. Kemudian ketika kalian ingin membuat huruf tebal seperti ini ya, maka klikkan ini yang B atau shift Ctrl atau Ctrl B, Ctrl B, Ctrl A itu buat ngeblok semuanya. Ctrl U itu ini untuk garis bawah. Ctrl I, nah itu untuk huruf miring. Kemudian ada juga Ctrl D untuk menghapus semuanya atau kemudian Ctrl C itu untuk mengopi, contohnya seperti ini. Ini kita blok, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl C itu untuk memberi Ctrl C itu, Ctrl C misalnya kita tulis nah ini dulu tombol Ctrl kemudian C. Ini berfungsi untuk menyalin kita Ctrl lagi. Oke, nah ini kan sama. Nah, kemudian ada juga Ctrl X. Nah, X ini berfungsi untuk cut atau menyalin tapi menghilangkan aslinya, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan tentang fungsi-fungsi keyboard ini bisa bermanfaat. Jadi yang paling utama itu yang sering digunakan itu oleh kalian itu ini angka, kemudian menulisnya, kemudian enter, spasi dan hapus atau delete ini ya. Spasi ini, spasi, enter dan delete nih atau backspace.
Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat.